Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana fil ardi khalifah, fa'alaina an na'mura bil ma'rufa wa yanhana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah merupakan zat yang telah memberikan kita nikmat yang tak terukur. Hanya saja kita sebagai manusia yang tak pandai bersyukur. Zat yang memberikan kita nikmat yang tak terbatas, hanya saja kita yang tak pernah merasa puas. Serta salawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mana telah bercucuran keringat dan air matanya di padang pasir demi menegakkan kalimat La ilaha illallah di atas muka bumi yang penuh dengan tipu daya ini. Oleh karena itu, mari kita bersalawat kepada beliau dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat, kita diberikan syafaatnya di yaumil masar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan sekalian, bagi yang baru bergabung di channel Dakwah Generasi Islam, silakan untuk klik tombol subscribe, like, share and comment, serta aktifkan tombol lonceng agar kawan-kawan sekalian bisa mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami unggah ke channel ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sendiri Muhammad Zikrillah dengan NIM 121201126999, Bayu Wayan Nugroho dengan NIM 12120112947, Marhalisa Ekaresti dengan NIM 121201222280. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi dengan mata kuliah Akidah Akhlak dengan judul makalah yakninya tentang Tauhid bersama dosen pengampu Bapak Mutasir SHI MSy. Sebelum pembelajaran ini kita laksanakan, akan lebih baik kita awali segala aktivitas dan rutinitas kita dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada pembahasan pertama, yakni tentang hakikat dan pengertian tauhid, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Bayu Wayan Nugroho. Kepada Bayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan pengertian tauhid. Tauhid adalah sebuah kata yang tidak asing bagi kaum muslimin. Karena pada umumnya kita menginginkan atau bahkan telah mengaku sebagai orang yang bertauhid. Tauhid merupakan kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Namun sangat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang tidak mengerti hakikat dan kedudukan tauhid. Padahal tauhid inilah yang merupakan dasar agama kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mengerti hakikat dan kedudukan tauhid. Hakikat tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kata tauhid sangat sering disampaikan oleh para penceramah, baik pada waktu khutbah maupun pengajian. Akan tetapi, masih banyak orang yang belum memahami hakikat dan kedudukan tauhid bagi kehidupan manusia, bahkan bagi yang telah merasa bertauhid sekalipun. Dan karena permasalahan tauhid merupakan permasalahan agama, maka penjelasannya tidak boleh lepas dari sumber ilmu hukum agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan menuju kepada penjelasan ahlinya, yaitu para ulama. Selanjutnya adalah pengertian tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu dan kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam,
Tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid ialah kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Oleh karenanya, Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Dan tauhid ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Memahami tauhid ini sangat penting, karena hal inilah yang banyak sekali dilanggar oleh mereka-mereka yang mengaku diri mereka sebagai seorang muslim. Namun, pada kenyataannya, mereka menunjukkan sebagian bentuk ibadah mereka kepada selain Allah, baik itu kepada wali, orang soleh, nabi, malaikat, jin, dan sebagainya. Tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Maksud dari kata menyembah di ayat ini adalah mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan ahli tafsir. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk menghabiskan waktu serta bermain-main dan bersenang-senang. Selanjutnya ada tingkatan tauhid. Tauhid merupakan bagian paling penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagian ini harus dipahami secara utuh agar maknanya yang sekaligus mengandung klasifikasi jenis-jenisnya dapat terrealisasi dalam kehidupan. Dalam kaitan ini tercakup 2 hal. Pertama, memahami ajaran tauhid secara teoritis berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, dan akal sehat. Kedua, mengaplikasikan ajaran tauhid tersebut dalam kenyataan sehingga ia menjadi fenomena yang tampak dalam kehidupan manusia. Secara teoritis, tauhid dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama, ada tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, yang artinya, Allah menciptakan segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara segala sesuatu. Maksudnya adalah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, seperti mencipta dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudarat, dan lainnya, yang merupakan kekhususan bagi Allah. Hal yang seperti ini diakui oleh seluruh manusia, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Orang-orang yang mengingkari hal ini seperti kaum ateis, pada kenyataannya mereka menampakkan keingkarannya hanya karena kesombongan mereka. Padahal jauh di dalam lubuk hati mereka mengakui bahwa tidaklah alam semesta ini terjadi kecuali ada yang membuat dan mengaturnya. Mereka hanyalah membohongi kata hati mereka sendiri. Yang kedua, ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariat seperti doa, nazar, kurban, pengharapan, takut, tawakal, senang, dan taubat. Jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul, mulai rasul yang pertama hingga yang terakhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, "Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut." Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna dan termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara rinci, yaitu dengan menyebut bagian-bagian kesempurnaan itu satu persatu. Maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan kita juga meyakini bahwa hanya Allah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di Al-Quran dan hadis tersebut, ataupun yang dikenal dengan Asmaul Husna. Adapun kesimpulan dari materi kami pada kesempatan kali ini adalah tauhid merupakan konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid ialah kalimat la ilaha illallah yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan nilai inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma dalam Islam. Sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tauhid adalah kewajiban seluruh muslim untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukannya sangat penting karena tauhid ini adalah yang merupakan tujuan pertama diciptakan manusia, diutusnya Rasul, dan tujuan pokok kehidupan manusia. Tauhid dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian saran, setelah mengkaji masalah tauhid yang telah kami paparkan tadi, maka saran dari penulis khususnya bagi penulis sendiri bahwa memegang teguh tauhid, yaitu meyakini secara mutlak keesaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan modal utama dalam mengarungi kehidupan modern ini. Oleh karena itu, mempelajari tauhid yang sebenarnya merupakan keharusan bagi seorang muslim. Baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sinilah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa kawan-kawan pahami dan ditelaah dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kekeliruan. Dan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya di kolom komentar dengan menyerahkan nama, NIM, kemudian pertanyaannya. Sampai di sinilah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.